Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edvan Muhammad Ramadan, NIP 19972 02 2025 061006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu permasalahan pengelolaan arsip surat di Inspektorat 3 Kementerian PKP. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Edvan Muhammad Ramadan, bisa dipanggil Edvan. Saya lahir di Cimahi, tanggal 8 Februari 1997. Kesibukan saya saat ini itu bekerja dan juga berolahraga, yaitu lari. Saya merupakan CPNS tahun 2025 di Kementerian PKP dengan penempatan di Inspektorat Jenderal. Tujuan saya menjadi ASN sendiri yaitu ingin ikut serta berkontribusi langsung terhadap pembangunan di Indonesia. Langsung saja kepada materi. Yang pertama latar belakang dari isu yang saya bahas yaitu adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan kementerian baru hasil rekonstruksi kelembagaan pemerintahan yang memiliki mandat strategis di mana dalam penyediaan perumahan kawasan dan penataan kawasan permukaan di Indonesia dalam mendukung keberhasilan program tersebut, Inspektorat Jenderal berperan penting sebagai aparat pengawas intern pemerintah untuk memastikan tata kelola berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, Inspektorat 3 yang menjadi salah satu unsur pelaksana masih menghadapi beberapa kendala, yaitu yang pertama yaitu kekurangan SDM, yang kedua adalah pengolahan arsip surat belum optimal, dan yang terakhir adalah dokumen peraturan audit belum lengkap sehingga auditor kesulitan memperoleh pedoman yang dibutuhkan dan berisiko menimbulkan ketidakseragaman prosedur. Sehingga dari ketiga isu tersebut saling berkaitan dan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan intern. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah strategis berupa penguatan SDM, digitalisasi arsip, serta penyusunan database regulasi audit agar mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan semangat Smart ASN. Identifikasi isu yang pertama yang telah saya bahas itu ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu adalah keterbatasan jumlah pegawai SDM, belum optimalnya pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar, dan yang ketiga itu adalah dokumen peraturan audit yang belum lengkap. Untuk metode analisis yang saya gunakan, itulah saya menggunakan metode teknis USG, di mana dari ketiga isu tersebut didapatkan hasil bahwa belum optimalnya pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar. Yang perlu ditindaklanjuti terlebih dahulu karena menimbulkan kendala dalam pencarian dokumen, menyebabkan keterlambatan tindak lanjut dari surat, mengurangi efisiensi kerja, dan tidak meratanya tugas staf di Inspektorat 3. Selanjutnya, dari analisis tersebut, saya membuat diagram fishbone, di mana kategori itu ada 4, SDM, teknologi, metode, sorry, dan manajemen. Untuk SDM sendiri, itu adalah kurangnya disiplin dalam pencatatan surat masuk dan surat keluar, awareness yang rendah dari sisi teknologi, yaitu adalah aplikasi e-office di MyPKP belum dimaksimalkan, serta belum adanya pelatihan pengelolaan Office untuk persuratan. Sedangkan yang ketiga adalah metode, yaitu belum adanya format baku dari Inspektorat Jenderal atau Kementerian PKP terkait pengelolaan surat masuk dan surat keluar, lalu ada proses penyimpanan yang masih manual, sehingga belum didata dengan baik. Untuk manajemennya sendiri, itu adalah tidak ada monitoring dari Inspektorat Jenderal atau Kementerian PKP terkait surat masuk dan juga surat keluarnya, lalu belum adanya SOP kearsipan surat. Dari hal tersebut, maka terdapat dampak masalah, yaitu ada tindak lanjut terhambat karena dokumen sudah ditemukan. Yang kedua itu adalah risiko kehilangan arsip meningkat akibat pencatatan yang secara manual. Lalu yang ketiga adalah efisiensi kerja menurun karena waktu habis untuk mencari dokumen. Yang keempat adalah akuntabilitas melemah karena jejak administrasi tidak tertib. Dan yang terakhir adalah digitalisasi terhambat sehingga tidak sejalan dengan konsep Smart ASN. Lalu gagasan alternatif yang saya kemukakan yang pertama itu adalah digitalisasi arsip berbasis cloud atau salah satu contohnya itu adalah membuat format baku digital untuk persyaratan surat masuk dan surat keluar menggunakan aplikasi berbasis cloud seperti Google Forms, Spreadsheet, atau aplikasi kearsipan lainnya. Yang kedua adalah penyusunan SOP kearsipan dengan menekankan integritas, nasionalisme, dan juga profesionalisme. Contohnya itu adalah pembuatan pedoman tertulis pengelolaan arsip dan penerimaan hingga pemusnahannya seperti apa. Yang C itu adalah pelatihan dan sosialisasi, yaitu adalah contohnya itu mengadakan pelatihan internal agar semua pegawai memahami sistem kearsipan digital. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi berkala. Contohnya itu adalah menunjuk penanggung jawab arsip dan membuat mekanisme evaluasi rutin. Yang terakhir adalah pengembangan sistem arsip terintegrasi, yaitu adalah merancang usulan jangka panjang berupa sistem arsip elektronik terpusat yang terintegrasi dengan aplikasi administrasi kementerian. Namun, yang saya tekankan di sini itu lebih ke pembuatan format baku digital untuk persuratan, yaitu seperti di Google Sheet atau spreadsheet yang memudahkan untuk semua orang bisa melihatnya.
Lalu dampak yang saya harapkan dari isu ini itu adalah akses dokumen lebih cepat dan transparansi guna mendukung profesionalisme ASN dan efisiensi kerja, risiko kehilangan arsip berkurang, lalu proses pengawasan lebih efektif, budaya kerja digital terbentuk, lalu kolaborasi dan koordinasi antar unit meningkat. Yang terakhir adalah munculnya inovasi administrasi modern. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ingat yang ingin saya sampaikan itu penguatan pengelolaan arsip adalah langkah kecil yang membawa dampak besar bagi terciptanya ASN yang profesional, berintegritas, dan siap menuju smart ASN. Terima kasih.